Ya, kita kembali lagi dalam kompetisi debat mahasiswa regional Kalimantan. Tahun pemilu, mari ciptakan pemilu yang jujur dan adil. Baiklah, kita kembali ke babak ketiga. Babak ini akan lebih menarik karena akan ada interupsi dan perdebatan akan semakin memanas. Oleh karena itu, kita langsung saja ke pembicara ketiga dari tim pro. Waktu 6 menit dari sekarang, kami persilakan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan yang saya hormati Tuan Juri. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini kawan-kawan, terkait masalah pembicaraan mengenai pemilu legislatif dan presiden itu dilaksanakan serentak. Dari tadi saya rasa kawan-kawan dari tim kontra ini terlalu ngawur berbicaranya. Kenapa saya tegaskan seperti itu? Kawan-kawan ini adalah mahasiswa hukum. Dari tadi kawan-kawan mengemukakan undang-undang, tapi kawan-kawan tidak tahu apa itu tata urutan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang-Undang Dasar adalah peraturan tertinggi negara, adalah konstitusi kita. Kalau kita berbicara masalah konstitusi, kawan-kawan, baik dari kawan-kawan yang di pojok tadi mengemukakan undang-undang pilpres dan lain sebagainya, bla 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 dan lain sebagainya, saya rasa itu semacam kekeliruan pemikiran. Kenapa saya tegaskan seperti itu? Kita memperhatikan konstitusi, kawan. Terus terkait wacana pemilihan serentak, pemilu serentak ini yang perlu kawan-kawan ketahui, munculnya pemikiran dari ahli-ahli hukum tata negara, bagaimana bisa negara kita ini menjadi lebih baik. Yang perlu kawan-kawan ketahui, munculnya pemikiran tentang pemilu serentak ini didasarkan akibat. Yang perlu digarisbawahi akibat. Berbagai persoalan yang sering terjadi di negara kita tentang pemilihan umum. Munculnya berbagai pemikiran bagaimana kita harus melaksanakan pemilu itu harus serentak. Karena yang pertama, yang paling mendasar, kawan-kawan saya rasa tahu, baik itu di Kalsel dan di Kalteng, khususnya kami dari Kalteng, kita perhatikan kesejahteraan masyarakat, kawan. Kita berbicara masalah anggaran di sini. Anggaran yang paling besar. Kalau kita melaksanakan pemilu itu, baik itu dilaksanakan legislatif, tidak kita laksanakan serentak, berapa biaya yang perlu kita keluarkan? Biaya anggaran negara berapa habisnya, kawan, untuk melaksanakan pemilu itu? Sedangkan kita mengkaji di sini, kalau kita melaksanakan pemilu dalam 5 tahun sekali, yang perlu kawan-kawan ketahui, itu bukan cuma di NKRI melaksanakan, tapi kawan-kawan kita yang di luar negeri, kawan-kawan KPU itu melaksanakan pemilihan di luar negeri, itu untuk kawan-kawan kita yang TKI dan lain sebagainya. Itu berapa anggaran kita, sedangkan rakyat kita tidak sejahtera. Memang pada saat ini, oke lah kita pada saat ini membicarakan masalah pemilu serentak, baik itu pro dan tim kontra. Tapi coba kawan-kawan dari tim kontra semacam berpikir rasional lah seperti itu. Ini kita berbicara kepentingan rakyat, Bung, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar kita, kesejahteraan untuk rakyat. Itu yang perlu kita ketahui. Kalau kita melaksanakan pemilu itu, baik itu nih contohnya kita 2014 melaksanakan pemilihan legislatif, nanti setelah legislatif parpol lagi, setelah parpol presiden lagi, berapa biaya, Bung? Di situ kita perlu perhatikan biaya yang kita ketahui di sini. Berapa anggaran negara yang keluar? Kenapa kalau kita selama ini berbicara masalah pemilu menghabiskan anggaran terlalu besar, kenapa kita tidak alokasikan untuk pendidikan aja dana itu, kesehatan dan lain sebagainya? Sebentar, ada interupsi, silakan. Iya, kita boleh membicarakan masalah anggaran yang menurut saya itu adalah dampak jangka pendek. Kita tidak mengetahui bahwa ada semacam misi jangka panjang di sini. Karena apa? Pemilihan caleg dan juga capres di sini membutuhkan pemikiran yang matang. Ya, cukup. Dari pemilih ataupun masyarakat sendiri untuk mengetahui visi dan misi yang benar-benar, sehingga masyarakat tidak salah pilih. Cukup, ya silakan. Mungkin di sini kawan-kawan perlu perhatikan lagi. Di sini kan tujuan daripada pemilu serentak ini untuk kestabilan, baik itu dari legislatif sendiri ataupun eksekutifnya, baik itu di dalam tatanan kawan-kawan kita yang di parlemen yang membuat undang-undang yang kawan-kawan sebut tadi, baik itu dari kawan-kawan kita yang melaksanakan pemerintahan atau penyelenggara negara. Terus bukan sesuatu yang sifatnya substantif,
dengan menggabungkan dua pemilu pada saat bersamaan, maka ada penghematan anggaran negara yang cukup besar. Tapi kita di sini mau perhatikan juga kawan-kawan, apa yang disampaikan oleh kawan-kawan saya tadi, kita tetap memperhatikan daripada konstitusi kita, karena konstitusi kita jelas, presiden itu harus dicalonkan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Kenapa kita berbicara masalah digabung, baik itu politik dan partai politik? Kita berbicara masalah koalisi di sini. Jadi janganlah kita terlalu membicarakan sesuatu yang kira-kira itu tidak bermanfaat bagi negara ini. Ya, sebentar, ada interupsi, silakan. Oke, lanjutkan, terima kasih. Iya, berbicara masalah konstitusi tadi, kami di sini menilai hal ini sangat akan mengurangi maksud kami pengaruh DPR terhadap pemilu. Kalau selama ini pemilu ditentukan oleh kawan-kawan DPR yang ada di sana, nanti justru yang akan mendorong legislatif itu pilihan presiden. Silakan. Seperti ini kawan-kawan, apa yang dipertanyakan saudara kita tadi, di situ kan kita bisa membangun koalisi-koalisi antar partai. Jadi tidak ada semacam koalisi transaksional. Ya, waktunya habis. Kita berikan tepuk tangan untuk pembicara ketiga dari tim Pro. Saya ingatkan kembali, apabila interupsi nanti adalah harus berdiri dan kemudian interupsi dilakukan maksimal 15 detik dan dibimbing oleh moderator. Ya, kita berlanjut kepada pembicara ketiga dari tim kontra. Waktu 6 menit dari sekarang, kami persilakan. Ya, terima kasih. Mungkin saya garis bawahi juga dari saudara Hampahari tadi yang mengatakan bahwasanya Undang-Undang Dasar adalah konstitusi tertinggi di Indonesia. Tapi apa yang terjadi dengan MK? Kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat pada tanggal 10 Agustus 2002 bab 9 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 24C ayat 1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dan yang memutuskan yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jelas pada saat MK mengeluarkan konstitusi bahwasannya pemilihan presiden dan legislatif itu diadakan serentak, itu bertentangan dengan, sekali lagi kami tegaskan, bertentangan lagi dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu dengan pasal 6A ayat 2, dan juga berhubungan juga dengan, kami ulang lagi, dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2008 tentang Pilpres pada pasal 9 itu, pada saat terjadi seperti yang disampaikan oleh saudara kami tadi, saudara Padli, pada saat itu diadakan serentak, pada saat sudah pemilihan itu dilaksanakan dan sudah ditetapkan siapa pemenangnya, dan kita masih belum tahu berapa persen yang kita dapatkan untuk pencalonan presiden. Itu yang menjadi pertentangan juga. Jadi di dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2008 antara Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan konstitusinya sudah, itu bertentangan juga dalam badan hukumnya sendiri. Itu yang pertama, bertentangan dengan pasal 9 dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 24C ayat 1 itu. Ya, sebentar ada interupsi, silakan. Oke, saya mau nanya, dasar dari mana Anda bilang keputusan MK itu bertentangan dengan undang-undang? Bagian yang mana dan penjelasannya seperti apa? Oke, terima kasih. Ya, cukup, silakan. Ya, Mahkamah Konstitusi itu mengeluarkan konstitusinya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pada pasal 6A ayat 2. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Jelas di sini disebutkan yang berpartisipasi dalam pencalonan presiden itu adalah anggota DPR yang sudah terpilih pada saat pemilihan
caleg itu. Makanya saya kembalikan lagi kepada pasal 9, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik serta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan memperoleh kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Ya, sebentar ada interupsi, silakan. Makasih, pasal 6A saya tidak ada membaca harus pemilihan DPR dulu, nggak ada. Di sini tertulis jelas banget pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, nggak ada sebelum pelaksanaan pemilihan caleg. Ya, cukup. Makasih ya, makasih, ini undang-undang ini aja cukup. tulisannya. Ya. Silakan. Sekali lagi ini berkaitan, ini bertentangan juga. Bukan hanya bertentangan dalam tubuh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2008 tentang Pilpres, bukan hanya dalam situ yang bertentangan. Dan juga ini bertentangan dengan Undang-Undang dasar kita. Itu. Kami nilai dari kebijakan dari kebijakan MK saat ini seperti anak yang telah durhaka, yang telah menentang daripada perintah ayahnya. Yang kita tinggikan di sini adalah hukum Undang-Undang dasar. Ya, Itu sebentar kan ada interupsi, silakan. Oke, coba Anda cermati lagi Bung, di dalam Undang-Undang dasar itu. Saya rasa itu tidak ada menyebutkan seperti itu. Saya rasa ini Anda keliru. Kelihatannya Anda itu menggunakan catatan kertas, sedangkan kami memegang konstitusi sendiri. Coba Anda lihat Bung. Ya, cukup. Terima kasih. Silakan. Kenapa kami catat di sini? Ya jelas, kami tidak berani untuk membawa buku ke atas panggung di sini. Ya kami pengen bahwasannya kami juga belajar tentang ini gitu kan. Oke. Dan terus kami menilai bahwa Mahkamah Konstitusi sekarang telah melanggar dan tidak menjalankan wewenangnya, fungsinya, menjalankan wewenang dan fungsinya atas dasar meninggikan Undang-Undang dasar itu. Tapi apa yang sekarang? Seperti teori hukum kita sudah tahu. Lex inferior, de logos a priori. Ya jelas kan? Bahwasanya kita mempunyai konstitusi tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar. Dan Undang-Undang Dasar di bawahnya itu adalah undang-undang. Undang-undang yang di bawah itu menyesuaikan dengan undang-undang yang di atas. Kayak gitu. Jadi kami nilai di sini untuk MK sendiri ini ada apa gitu kan? Jangan-jangan ini ada permainan politik ya, kita tahu bahwasanya dalam MK juga ada partai dari perwakilan DPR, perwakilan Mahkamah Agung dan juga perwakilan presiden. Ya, waktu habis, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bahwasanya sampai sekarang pun tim kontra tetap konsisten bahwa mereka kontra terhadap pemilu serentak legislatif dan presiden. Selanjutnya kita akan masuk ke babak keempat, babak kesimpulan, tapi sebelum itu kita saksikan dulu setelah pariwara yang berikut.